selayaknya dalam mengkaji tingkat eh, dampak dampak fisik yang mungkin akan terjadi, sehingga langkah mitigasi yang tepat dapat disusun dalam dokumen-dokumen RKL-nya. Mungkin begitu Mas Andian. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Mas Helmi. Ya, makasih kepada dua-duanya. Eh, Nyambung saja supaya nggak lupa. Saya kira yang dimaksud Mas Helmi itu ingin membandingkan antara perceived impact. Perceived itu adalah dampak yang dipersepsikan oleh masyarakat karena dampak yang terjadi di tempat lain dengan proyek yang sejenis begitu. Jadi TPA, Sutet, kawasan industri dan sebagainya gitu. Jadi yang mungkin yang dimaksud adalah membandingkan antara perceived impact dengan real impact, dampak nyata. Dampak nyata itu dampak yang langsung menimpa, mempengaruhi, mengena pada warga masyarakat. Seperti misalnya gangguan kenyamanan, disruption of day-to-day activities karena banjir, karena rob, karena pencemaran udara, begitu. Lalu mata pencarian, tingkat pendapatan itu nyata gitu. Nah, perceived impact itu individu tetapi bersifat kolektif gitu, kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu memang mengenai individu tapi bersifat kolektif. Sebuah kekhawatiran kolektif yang menimpa masyarakat karena di sekitar tempat tinggal mereka akan dibangun proyek-proyek yang selama ini dalam praktek itu menimbulkan dampak yang tidak baik kepada masyarakat. Nah, tadi disampaikan dengan baik oleh Mas Hilmi bahwa perceived impact itu harus diperhatikan, betul. Karena kalau tidak diperhatikan itu akan menghambat keberlanjutan dari proyek. Jadi keresahan itu berujung pada opini, pada pendapat. Pendapat itu berujung pada aksi penolakan. Yang ujung lagi adalah NIMBY gitu, not in my backyard. Jadi TPA, Sutet, eh, pertambangan itu sudah terjadi. Nah, bagaimana meminimalisir gitu terjadinya perceived impact itu? Yang pertama betul memang keterbukaan. Keterbukaan yang menunjukkan misalnya TPA ini berbeda dengan TPA yang selama ini diadopsi oleh kota kabupaten. Beda dengan Banjar Gebang, Jatibarang, begitu. Lalu menunjukkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengendalikan dampak gitu ya. Nah, melalui apa? Melalui konsultasi publik. Jadi mulai dari scoping, profiling atau rona lingkungan, predicting, evaluating, dan RKRPL. Nah, dengan terlibatnya mereka di dalam masyarakat dalam partisipasi publik itu ada dua sisi positif. Yang pertama, mereka merasa menjadi bagian dari proses. Yang kedua akan meningkatkan kualitas AMDAL gitu. Jadi AMDAL yang mengadres, menukik pada isu-isu sosial itu akan bagus gitu ya. Lebih bagus daripada hanya mengandalkan pada real impact dan dampak fisik tadi. Saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama. Makasih Mas Ilmi.
Mohon di stop sharing. Oke, Prof. Matur nuwun, Prof. Ya, kita lanjut ke kelompok 2. Ke pertanyaan nomor 2. Itu saya izin untuk melakukan presentasi. Apakah sudah terlihat? Sudah, sambung, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Sudarto Hadi, MS PhD selaku pengampu mata kuliah AMDAL. Di sini saya ingin presentasikan terkait penurunan nilai properti, persepsi masyarakat terhadap penurunan nilai properti akibat kegiatan dari pembangunan. Nah, yang pertama, apa itu perceived impact? Perceived impact itu merupakan dampak yang muncul karena persepsi, kekhawatiran, atau penilaian masyarakat terhadap suatu pembangunan. Nah, meskipun biasanya dampak tersebut belum terbukti secara ilmiah atau masih bersifat potensial. Nah, kenapa terjadi penurunan nilai properti? Nilai properti itu penurunan nilai properti itu tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik bangunan atau lingkungannya saja, tetapi juga oleh cara masyarakat atau bagaimana masyarakat itu memandang terhadap kawasan tersebut. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai properti. Yang pertama itu ada persepsi resiko, di mana pada faktor ini calon pembeli atau investor itu melihat bagaimana kawasan lingkungan tersebut memiliki resiko atau tidak terhadap suatu bahaya atau bencana. Misalkan, contohnya ada suatu kawasan memiliki resiko banjir. Nah, nantinya para investor atau pembeli pasti akan melakukan kajian ulang atau sedikit ragu untuk membeli properti di kawasan atau daerah tersebut. Yang kedua itu ada faktor kenyamanan lingkungan, yang mana investor atau pembeli nantinya akan melihat apakah properti tersebut nantinya ketika dihuni atau digunakan sebagai tempat usaha akan memiliki gangguan-gangguan lingkungan atau tidak, seperti kebisingan, juga polusi, serta pencemaran baik itu air maupun tanah. Ketika suatu properti memiliki kenyamanan lingkungan yang bisa dibilang negatif atau kurang baik gitu, nantinya akan berdampak kepada penurunan dari harga nilai properti tersebut. Yang ketiga yaitu stigma terhadap citra kawasan, yang mana ini yang tadi sempat kita bahas terkait perceived impact. Ketika suatu kawasan mendapat stigma buruk dari masyarakat, misalkan contohnya seperti kawasan perumahan yang dibangun di dekat pemakaman atau kuburan, itu nantinya masyarakat akan beranggapan bahwa hunian tersebut memiliki suasana yang kurang kondusif atau kurang baik, entah itu bisa dipandang horor atau mungkin takut, berbagai ketakutan lainnya. Nanti dari efek tersebut akan terjadi penurunan nilai properti akibat investor atau pembeli yang enggan membeli di kawasan atau daerah tersebut.
Nah, di sini terdapat mekanisme penurunan properti akibat dari persepsi masyarakat atau bersifat impact. Penurunan nilai properti dalam konteks AMDAL tidak terjadi secara langsung, namun melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai persepsi masyarakat terhadap suatu pembangunan. Di mana pada tahap pertama itu biasanya awal-awal itu muncul persepsi negatif dari masyarakat terkait suatu kawasan atau daerah. Misalkan terdapat polusi, terus juga gangguan kebisingan, juga resiko-resiko seperti resiko kesehatan, resiko bencana. Nah, nantinya akan timbul dari persepsi negatif tersebut akan muncul atau terbentuk stigma dari masyarakat terkait dari kawasan tersebut. Nantinya akan berdampak kepada citra lingkungan di wilayah tersebut yang akan menurun. Nantinya dari stigma ini akan berdampak kepada penurunan minat dari calon pembeli atau investor, yang mana ketika kawasan tersebut sudah terkenal atau sudah beredar kabar bahwa kawasan tersebut memiliki citra yang buruk, nantinya akan para pembeli atau investor itu akan menghindar. Nah, dari penurunan minat ini nantinya akan masuk ke tahap 4 selanjutnya yang keempat, yaitu harga properti akan tertekan, di mana seperti contohnya tadi perumahan atau sebuah hunian yang dibangun di samping atau sebelah area pemakaman nantinya akan sulit terjual karena stigma masyarakat yang memang sudah negatif, cenderung negatif kepada hunian tersebut. Dan dari akibat dari sulitnya terjual properti tersebut, nantinya pemilik properti akan melakukan segala cara, ya salah satunya untuk menurunkan harga properti agar properti tersebut tetap terjual. Nah, nantinya akan terbentuk harga pasar baru yang lebih rendah dari kawasan lain. Di sini terdapat beberapa contoh kegiatan pembangunan yang dapat menurunkan harga properti. Yang pertama itu ada pembangunan TPA, di mana pada pembangunan TPA atau tempat pembuangan akhir ini, pemukiman yang dibangun di dekat kawasan TPA sering menimbulkan persifat impact yang signifikan. Nantinya akan muncul persepsi negatif, yaitu adanya bau, juga pencemaran, baik itu pencemaran tanah, khususnya air, dan juga resiko kesehatan dari TPA tersebut. Nah, nantinya dari persepsi ini akan menimbulkan stigma bahwa kawasan itu tidak layak untuk dihuni karena ya tadi ada resiko-resiko dari pencemaran, bau, dan juga kesehatan. Nah, itu nanti akan menimbulkan menurunnya minat para pembeli atau investor di kawasan tersebut. Dan akan berdampak kepada harga properti yang turun. Untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh kegiatan pembangunan sutet listrik, di mana pada pembangunan sutet listrik ini persepsinya biasanya berupa kekhawatiran terhadap radiasi listrik, risiko penyakit, serta potensi bahaya jika terjadi gangguan jaringan. Biasanya persepsi negatif ini muncul dari anggapan bahwa adanya radiasi, risiko kesehatan, juga bahaya listrik. Yang mana membangun hunian atau kawasan di daerah sutet ini akan menimbulkan beberapa risiko seperti risiko tersengat listrik, juga bahkan hingga kebakaran jika ada konsleting pada sutet listriknya. Nantinya akan menimbulkan atau membentuk stigma kawasan bahwa membangun hunian di area sutet ini
tidak aman karena tadi beberapa resiko dan bencana yang akan terjadi dan akan menurunkan minat pembeli sehingga properti yang ada di kawasan atau di area Sutet ini akan sulit terjual dan nantinya akan membentuk harga pasar yang cenderung lebih rendah. Untuk contohnya selanjutnya yaitu ada pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, di mana pembangunan ini sering menimbulkan bersifat impact berupa khawatir masyarakat terhadap bau tidak sedap, pencemaran, utamanya pencemaran air dan juga tanah, serta anggapan bahwa lingkungan di sekitarnya menjadi kotor. Meskipun secara teknis pembangunan IPAL itu dirancang untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan. Namun persepsi negatif masyarakat tetap dapat muncul dari adanya kegiatan IPAL ini. Nah, persepsi ini kemudian berkembang menjadi stigma bahwa kawasan tersebut memiliki kualitas lingkungan yang rendah. Akibatnya calon pembeli atau investor jadi ragu atau bahkan memilih kawasan di daerah lain sehingga tidak membeli properti di sekitar lokasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke software. Oke, makasih. Saya mengundang teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan, komentar. Mas Koirul, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin mohon maaf karena di sini hujan ya Pak, jadi mungkin suaranya agak berisik seperti itu. Jadi saya izin bertanya Pak dan Mas Andrian ya. Jadi terkait dengan penurunan nilai properti tadi ya Mas, mengapa penurunan nilai properti dalam konteks AMDAL ini lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi masyarakat gitu Mas, daripada dipengaruhi oleh dampak nyata? Ya, apakah cukup jelas Mas Andrian pertanyaannya? Jelas, Mas. Baik, sebentar. Saya ingin langsung menjawab terkait pertanyaan dari Mas Khairul tadi. Mengapa penurunan nilai properti lebih banyak dipengaruhi dalam AMDAL lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dibanding dampak nyata. Penurunan nilai properti ini seringkali dipengaruhi oleh persepsi karena pasar properti sangat bergantung pada bagaimana stigma dan ekspektasi masyarakat terhadap kawasan atau daerah tersebut. Meskipun dampak nyata seperti pencemaran belum terbukti, namun kekhawatiran masyarakat terhadap resiko seperti tadi polusi, kebisingan, atau bahkan resiko kesehatannya dapat langsung membentuk citra negatif suatu kawasan karena berdampak pada bagaimana hunian tersebut layak atau tidak untuk ditinggali. Nah, persepsi ini kemudian mempengaruhi keputusan calon pembeli dan investor, sehingga nantinya permintaan terhadap properti di kawasan tersebut akan menurun dan juga pastinya harga properti akan ikut menurun atau tertekan juga. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah jelas? Cukup jelas Mas Andrian, terima kasih Mas. Ya. Baik, makasih Mas Andrian, Mas Koirul. Jadi menurunnya nilai properti ini dari sisi kita sebagai penyusun itu melihat sudah terjadi di tempat lain gitu ya. Sudah terjadi di tempat lain. Jadi ada TPA seperti Jatibarang,
Bantar Gebang, Putri Cempa, Putri Cempa di Solo, Suwung di Denpasar. Itu kan kumuh, bau, debu, lindi begitu. Eh, sehingga menjadikan tempat di sekitar TPA itu tidak nyaman. It's not a good place to live gitu. Sehingga demand untuk tinggal di sekitar TPA itu menjadi kecil. Kalau demandnya kecil berarti harganya turun begitu. Demikian juga Sutet itu sudah terjadi di banyak tempat di Ciseeng di Bandung, kemudian di Jawa Timur gitu. Nah, ketika teman-teman menyusun AMDAL untuk proyek yang sama, itu bisa memperkirakan itu. Bisa memperkirakan itu. Apakah proyek yang teman-teman AMDAL itu punya potensi untuk menurunkan nilai properti gitu. Karena ada juga proyek yang meningkatkan nilai properti seperti kampus gitu ya. Kampus, demand orang tinggal di kampus itu tinggi karena dekat dengan kampus, bisa buka warung, toko, kos-kosan begitu. Lalu harganya naik, sehingga nilai properti naik gitu. Jadi nilai properti turun itu karena operasional dari proyek gitu. TPA, Sutet, industri, pertambangan. Nah, ketika kita menyusun AMDAL untuk proyek sejenis, kita dituntut untuk bisa memperkirakan hal itu gitu. Karena itu akan bermanfaat untuk melindungi nilai properti masyarakat lokal. Karena ketika tidak ada proyek itu, maka fenomena menurunnya nilai properti itu tidak terjadi gitu. Sehingga kemanfaatannya itu untuk melindungi nilai properti. Nah, bagi proyek, kalau bisa memberikan saran kepada pemrakarsa dalam hal pelindungan itu akan lebih bagus. Baik untuk mencegah terjadinya menurunnya nilai properti atau melindungi nilai properti itu akan bagus gitu. Jadi meminimalisir, mengeliminasi dampak sosial dari kehadiran proyek. Yang salah satunya ditunjukkan nilai properti. Di Semarang bagian utara itu, antara mulai dari Tanah Mas, Tambak Harjo, Tanjung Mas, Kemijen, Sedomyong, terus sampai ke daerah Trimulyo itu kan rob land subsidence, sehingga nilai properti di sana itu juga turun gitu. Orang-orang tinggal di Tanah Mas pindah ke Candi. Dulu Tanah Mas itu real estate pertama kali di Indonesia. Nah, ketika terjadi rob itu tidak lagi emas gitu. Mereka pindah ke tempat lain. Begitu Mas Andrian, Mas Khairul. Terima kasih. Kita move on. Pertanyaan nomor 3, silakan. Permisi Prof, apakah terdengar ya? Terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, saya Lutna Yaskur dan teman saya Silvi Romaya Dwisari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek sosial dalam culture. Next.
Dalam konsep lingkungan ini dapat dipahami dengan konsep sederhana, yaitu terdapat ABC atau abiotik, biotik, dan culture. Dalam pembagian ini bukan untuk memisahkan, tetapi untuk memahami hubungan antar komponennya. Yang pertama, dalam contohnya itu ada abiotik. Abiotik itu segala sesuatu yang tidak hidup. Dalam abiotik ini kita melihat udara, air, tanah, dan kebisingan. Semua ini bisa diukur secara fisik dan kimia. Contohnya, apakah kualitas udara ini menurun atau tingkat kebisingan meningkat akibat pesawat itu sendiri. Next. Untuk yang kedua, terdapat biotik. Biotik ini sendiri merupakan makhluk hidup selain manusia dalam konteks ekosistem. Di sini kita melihat tumbuhan, hewan, dan habitatnya. Contohnya, apakah pembangunan bandara mengganggu habitat burung atau merusak vegetasinya. Yang ketiga ada culture. Culture itu sendiri merupakan aktivitas dan kehidupan manusia. Dalam aspek culture ini mencakup pola hidup, nilai, dan norma, sistem sosial, aktivitas ekonomi, serta warisan budaya. Untuk komponen ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya hidup dalam lingkungan, tetapi juga membentuk, mempengaruhi, dan mengubah lingkungan melalui interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Next. Kemudian terdapat makna culture dalam AMDAL. Culture ini tidak hanya dimaknai sebagai budaya dalam arti adat atau tradisi, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang dikenal sebagai sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kajian AMDAL sendiri, aspek culture ini menjadi penting karena setiap rencana kegiatan tidak hanya berdampak pada lingkungan fisiknya dan biologi, tetapi juga pada kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, pada analisis terhadap komponen ini bertujuan untuk memahami perubahan sosial, potensi konflik, serta dampak terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan budaya masyarakat. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Sylvie. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada bahasa mengenai posisi aspek sosial dalam AMDAL, di mana dalam komponen lingkungan itu ada ABC, abiotik, biotik, dan culture. Culture itu merupakan bidang dari sosial, ekonomi, dan budaya. Di mana aspek sosial itu termasuk ke dalam culture dalam ilmu sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek sosial sendiri merupakan bagian dari komponen lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang termasuk dalam kategori culture. Aspek sosial berfokus pada kondisi dan dinamika masyarakat seperti kependudukan, struktur sosial, interaksi antar warga, persepsi masyarakat, serta potensi konflik. Aspek ini tentunya dianalisis untuk memahami bagaimana suatu kegiatan dapat memengaruhi hubungan sosial, dan stabilitas masyarakat. Nah, demikian posisi aspek sosial dalam AMDAL sangat penting karena membantu memastikan bahwa suatu kegiatan tidak hanya layak secara lingkungan fisik, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPLH, di mana disebutkan bahwa komponen lingkungan itu terdapat 3 komponen, yaitu ada geofisik, kimia, biologi, dan sosial, ekonomi, dan budaya. Di mana regulasi ini menegaskan bahwa aspek sosial merupakan bagian dalam AMDAL, yaitu ada pada aspek sosial, dan dalam komponen lingkungan dapat dikategorikan dalam komponen C, yaitu culture. Ini dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa di mana ada komponen lingkungan, yaitu ada ABC, abiotik, biotik, dan culture. Di mana pada komponen culture ini, itu terdapat isian mengenai pola hidup, nilai dan norma, sistem sosial, aktivitas ekonomi, dan warisan budaya. Nah, dari nilai culture ini, ternyata di mana sih posisi aspek sosial dalam komponen culture, yaitu ada pada sistem sosial, aktivitas ekonomi, dan warisan budaya. Nah, aspek sosial berada dalam culture, yaitu ada sosial, ekonomi, dan budaya karena dampaknya yang berupa non-fisik itu ternyata sangat signifikan pada kajian AMDAL dan akhir dari cipta, rasa, serta karsa manusia. Sekian presentasi dari kami
kembalikan kepada Prof. Yarto. Oke, saya terima pengembaliannya. Monggo teman-teman. Mas Helmi, silakan. Baik, terima kasih atas presentasinya, Mbak Lubna dan Mbak Silvi. Saya di sini ingin bertanya satu pertanyaan, yakni menurut Anda apakah dampak sosial ini lebih sulit diukur jika dibandingkan dampak abiotik dan biotik ya? Dan kira-kira mengapa demikian? Mungkin begitu, Prof. Matur nuwun. Ya, baik. Semoga Mbak Lubna dan Mbak Silvi, saya kira jelas pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, saya izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Helmi. Tadi mengenai dampak sosial itu eh, lebih sulit diukur dari dampak abiotik atau biotik dan mengapa. Jadinya iya, dampak sosial itu umumnya lebih susah diukur. Alasannya biasanya karena dia itu bersifat kualitatif, tidak dapat diukur dengan angka, sehingga hal-hal tersebut itu tidak bisa dinyatakan dengan angka yang pasti. Kemudian dampak sosial juga dipengaruhi oleh persepsi dan subjektivitas dari setiap kelompok masyarakat yang memiliki beda pandangan. Jadi hasilnya dapat berbeda tergantung siapa yang menilai dan yang dinilai. Kemudian dampak sosial bisa berubah cepat, dampaknya yang awalnya kecil dan dapat bisa berkembang menjadi konflik yang besar tergantung kondisinya seperti apa. Berbeda dengan dampak fisik yang relatif lebih stabil dan dapat terukur. Kemudian dampak sosial juga berkaitan dengan nilai ekonomi dan budaya, di mana sebagai contoh, misal contohnya kehilangan pekerjaan, itu kan merupakan dampak ekonomi, tetapi dapat memicu konflik sosial, sehingga dampak sosial itu sulit menentukan sebab akibat secara langsungnya. Dan dampak sosial juga membutuhkan pendekatan khusus, tidak cukup dengan alat ukur teknis dan harus menggunakan seperti survei, wawancara, maupun observasi sosial. Dan ini tuh membuat dampak sosial itu lebih kompleks daripada dampak fisik, seperti untuk geofisik kimia maupun biologinya. Kesimpulannya, dampak sosial ternyata lebih sulit diukur karena bersifat kualitatif, kemudian dia juga bersifat subjektif, dan kemudian dia juga bersifat dinamis dan memiliki keterkaitan yang kompleks dengan aspek-aspek lainnya seperti ekonomi dan budaya. Seperti itu jawaban dari saya, apakah dapat dipahami? Sudah cukup, Mas Helmi? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun dua serikandi kita, Mbak Lubna sama Mbak Silvi. Ya, jadi saya tulis di meeting chat itu, culture itu merepresentasi aspek sosial AMDAL. Jadi di Indonesia itu ada 3 komponen dari AMDAL itu. Satu adalah lingkungan fisik kimia, lahan, udara, tanah, mineral, itu adalah aspek fisik kimia. Kemudian flora fauna itu adalah aspek biologi. Dan yang ketiga adalah aspek sosial. Untuk memudahkan, singkatannya itu memang ABC gitu ya, supaya mudah. Kalau konsisten sebenarnya APS gitu ya, abiotik, biotik, sosial gitu. Cuman rasanya nggak enak didengar, APS. Nanti asal Bapak senang gitu. Jadi culture artinya sekali lagi culture itu dalam benak kita adalah sosial gitu. Nah, dalam konteks Indonesia itu satu kesatuan.
Nah, di negara maju seperti Kanada, Amerika, yang saya tahu, itu aspek sosial itu bisa berdiri sendiri. Namanya Social Impact Assessment, SIA. Jadi ada misalnya ada TPA gitu ya. Maka khusus mengenai SIA, mengenai Social Impact Assessment, Social Impact Assessment, khusus mengenai Kesmas gitu. Tapi kalau kita adalah satu kesatuan karena kan mengalir ya. Ada aspek fisik kimia, kemudian muaranya itu bisa aspek sosial, saling terkait begitu. Nah, ketika berdiri sendiri itu tidak berarti salah gitu. Itu tetap baik supaya lebih fokus, lebih mungkin karena menjadi perdebatan yang lagi hot gitu sehingga perlu ada aspek sosial maupun aspek Kesmas itu berdiri sendiri. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan nomor 4. Saya izin screen ya, Prof. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin mencoba mempresentasikan tentang pendekatan teknis dalam aspek sosial AMDAL, di mana hal ini menjawab soal nomor 4, yaitu apa yang disebut dengan pendekatan teknis dalam aspek sosial AMDAL, dan juga mengapa pendekatan teknis dominan dalam studi AMDAL. Nah, dalam AMDAL, kajian dampak itu tidak hanya mencakup aspek biofisik, tetapi juga ada aspek sosial, ekonomi, dan juga aspek budaya, di mana masyarakat itu kemungkinan terdampak. Nah, kajian sosial ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu rencana atau sebuah kegiatan dapat mempengaruhi struktur sosial, mata pencaharian, dan juga kondisi kehidupan dari masyarakat. Nah, namun dalam praktiknya, analisis aspek sosial itu dalam AMDAL sering dilakukan menggunakan sebuah pendekatan teknis, yang mana hal ini bersifat lebih kuantitatif. Nah, lalu apa yang disebut dengan pendekatan teknis dalam aspek sosial AMDAL dan juga mengapa pendekatan teknis dominan dalam studi AMDAL? Nah, lalu apa itu pendekatan teknis dalam studi AMDAL? Yaitu merupakan sebuah pendekatan analisis berbasis pada metode ilmiah, data kuantitatif, dan juga indikator yang dapat diukur secara objektif, di mana pendekatan ini digunakan untuk pertama mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, lalu untuk mengukur besaran dan tingkat signifikasi dampak, lalu juga untuk memprediksi perubahan kondisi lingkungan akibat dampak suatu kegiatan. Nah, mungkin beberapa contohnya yaitu seperti analisis kualitas air dan udara menggunakan parameter baku mutu, atau juga perhitungan tingkat kebisingan berdasarkan satuan desibel, di mana dari pendekatan ini terdapat ciri utama yaitu objektif dan juga berbasis dengan data, lalu terukur dan dapat diuji, dan juga terstandarisasi untuk kebutuhan evaluasi. Nah, bagaimana bentuk pendekatan teknis dalam studi sosial dalam AMDAL? Nah, dalam aspek sosial, pendekatan teknis itu diterapkan dengan mengkuantifikasi kondisi sosial masyarakat ke dalam sebuah bentuk data maupun sebuah indikator, di mana bentuk penerapannya itu meliputi sebuah penggunaan data statistik atau seperti statistik pendudukan, lalu statistik sosial masyarakat mungkin kalau ada. Nah, juga penerapannya seperti analisis tingkat pendapatan dan struktur mata pencarian. Lalu ada pun bentuk berupa proyeksi perubahan sosial ekonomi akibat proyek. Di mana selain itu juga pendekatan teknis itu juga dapat digunakan dengan beberapa metode seperti matriks interaksi dampak sosial dan juga metode scoring dan pembobotan untuk menentukan tingkat signifikasi dampak. Nah, sini saya mencoba untuk menggambarkan atau menerapkan sebuah pendekatan teknis untuk dalam hal ini studi kasus berupa pembangunan bendungan,
di mana pendekatan teknis ini dapat digunakan dengan melihat atau menggunakan sebuah data seperti data jumlah penduduk yang terdampak, lalu melihat untuk analisis luas lahan yang tergenang, lalu juga dengan pendekatan data mata pencaharian dari penduduknya di sana, lalu analisis terkait estimasi nilai ganti rugi dan kompensasinya, di mana untuk penilaian dampak dapat menggunakan sebuah matriks dampak ataupun dengan scoring tingkat signifikansi. Nah, dengan pendekatan teknis ini, kita juga dapat menghasilkan sebuah analisis teknis, di mana dari pendekatan sebelumnya ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan berupa dampak sosial yang terjadi atau yang kemungkinan terjadi dari pembangunan bendungan ini dinilai dapat dikelola melalui kompensasi lahan maupun sebuah relokasi permukiman. Lalu dapat simpulkan juga bahwa proyek dianggap memberikan manfaat berupa penyediaan air, pengendalian banjir, dan juga sebagai irigasi pertanian. Nah, namun dalam studi sosial dengan pendekatan teknis mungkin kurang bisa menggambarkan atau mencakup aspek-aspek sosial yang kompleks seperti beberapa potensi berupa munculnya penolakan masyarakat karena kehilangan tanah dan juga tempat tinggal akibat pembangunan bendungan. Lalu adapun penolakan akibat perubahan mata pencaharian maupun keterkaitan sosial dan budaya dengan wilayah yang direncanakan untuk dibangun bendungan. Nah, adapun juga sebuah potensi terjadinya sebuah konflik lahan maupun resistensi terhadap relokasi atau terhadap pembangunan dari bendungan itu sendiri. Nah, mungkin dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa pendekatan teknis ini memiliki sebuah faktor atau sebuah pendukung yang mana pendekatan teknis ini dapat digunakan dengan mudah. Di mana hal ini pertama dapat dilihat bahwa pendekatan teknis ini efisien secara waktu dan juga secara biaya. Di mana pendekatan teknis itu lebih cepat dibandingkan pendekatan sosial yang mendalam. Karena sebuah studi AMDAL itu kan pasti membutuhkan sebuah biaya maupun sebuah waktu, di mana waktu itu sendiri juga terdapat batas waktu kajian, yang mana untuk memotret atau menggambarkan sebuah sosial masyarakat itu kan tidak dapat dilakukan secara sepanjang waktu, sehingga di sini pendekatan teknis itu digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi masyarakat yang lebih efisien secara waktu maupun secara biayanya. Lalu terdapat kemudahan dalam pengolahan dan evaluasi data, di mana untuk pendekatan teknis ini menggunakan data kuantitatif yang mana lebih mudah untuk dianalisis dan juga dipahami oleh pengambil keputusan. Tidak seperti pendekatan lain yang mana lebih menekankan pada aspek kualitatif, yang mana hal ini terkadang sulit untuk dipahami oleh pengambil keputusan. Lalu keunggulannya adanya kebutuhan standarisasi dalam AMDAL, di mana hasil analisis ini harus sistematis, terstruktur, dan juga dapat dibandingkan antar studi. Lalu adapun tuntutan regulasi dan administratif, yang mana dokumen AMDAL ini menuntut hasil yang terukur dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Nah, namun dalam pendekatan teknis, terutama untuk aspek sosial, ini memiliki beberapa hal yang perlu dicermati, di mana beberapa kelemahan itu tidak dapat menggambarkan sebuah kondisi sosial yang secara komprehensif. Di mana kelemahan pertama yaitu pendekatan teknis ini memiliki keterbatasan dalam menangkap dimensi sosial yang bersifat non-kuantitatif, seperti adanya persepsi masyarakat dan juga kekhawatiran dari masyarakat dari sebuah pembangunan. Lalu adanya nilai budaya dan juga kearifan lokal di wilayah tempat sebuah proyek itu mau dikembangkan. Lalu adanya relasi sosial dan juga potensi konflik, di mana hal ini sulit untuk ditangkap dengan pendekatan teknis dibandingkan dengan pendekatan yang lebih partisipatif maupun pendekatan yang lebih mendalam. Nah,
Dari kelemahan ini akibatnya itu dalam studi AMDAL, terutama untuk aspek sosial, hal ini dapat menyebabkan tidak tercerminnya sebuah kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya, di mana hal ini dapat terjadi kesenjangan antara hasil kajian dengan realitas di lapangan. Sebagai contohnya, seperti sebuah pembangunan atau sebuah rencana dinilai dengan pendekatan teknis, di mana secara indikator maupun secara dampak itu dinilai rendah. Namun pada kenyataannya, secara sosial muncul sebuah adanya penolakan dan juga sebuah konflik yang mana muncul akibat sebuah rencana atau proyek itu direncanakan. Nah, sini mungkin saya coba simpulkan bahwa pendekatan teknis ini dalam AMDAL merupakan pendekatan yang berbasis data kuantitatif dan juga analisis yang terukur, di mana berperan penting dalam proses identifikasi dan evaluasi dampak. Nah, pendekatan ini menjadi dominan karena memenuhi kebutuhan objektif, standarisasi, dan juga efisien. Nah, namun pendekatan teknis itu memiliki sebuah keterbatasan dalam memahami kompleksitas sosial masyarakat, sehingga kajian sosial dalam AMDAL itu perlu dilengkapi dengan pendekatan partisipatif maupun pendekatan kualitatif yang dapat memotret kompleksitas masyarakat atau kondisi sosial masyarakat secara lebih komprehensif. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Darto. Baik, makasih. Monggo teman-teman. Pertanyaan komentar. Izinkan saya sambil menulis di meeting chat. Ya, saya kira Mas Zaki ya sudah menyampaikan dengan baik perbedaan pendekatan teknis dan komdev gitu ya. Jadi kontrasnya itu teknis dan komdev. Ada di buku saya di halaman 16 yang berjudul Aspek Sosial AMDAL. Kalau mau jujur, AMDAL kita di Indonesia ini sekitar 99% itu yang aspek sosial itu menggunakan pendekatan teknis. Betul kuantitatif, terukur, terus terstandar, mengandalkan pada teknik pengumpulan data, kuesioner, data sekunder. Sedangkan pendekatan komdev, pendekatan itu community development itu berusaha untuk memahami pandangan, persepsi, tata nilai dari masyarakat yang terdampak dalam kaitan dengan kehadiran proyek. Jadi berusaha untuk memahami bagaimana pandangan, persepsi, perasaan mereka. Dikandung maksud supaya AMDAL itu mampu mengadres, memperhatikan isu sosial. Nah, jadi proyek-proyek strategis seperti PLTU Batang, kemudian semen Gerobokan, lalu Bendungan Bener menurut saya itu perlu pendekatan komdev ya, atau kombinasi gitu ya. Nah, saya pernah
ada satu studi yang monumental tentang pendekatan kaum deaf itu di Kanada itu, judul bukunya adalah Northern Frontier, Northern Homeland. Itu aspek sosial pembangunan pipa dari Amerika ke Kanada. Jadi studi itu menggambarkan dengan bagus bagaimana masyarakat yang dilalui oleh proyek pipa itu persepsi, pandangan, tata nilainya, menggambarkan secara utuh begitu. Nah, gunanya adalah untuk penyusunan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Kalau pendekatannya teknis saja mungkin juga konvensional gitu, seperti kompensasi, itu pendekatan umum di dalam aspek sosial AMDAL. Nah, saya pernah menggunakan teknik kombinasi antara pendekatan teknis dengan pendekatan komdev itu waktu menyusun AMDAL pertunjukan sinar dan suara di Borobudur. Jadi Borobudur itu kondisi apa namanya? Kalau turis datang ke sana itu kan cuma beberapa jam. Nah, itu dibuat daya tarik baru malam itu ada pertunjukan. Pertunjukan sinar dan suara itu menggambarkan sejarah kronologi tentang kelahiran Siddhartha Buddha Gautama sampai dia menjadi biku, sehingga turis itu nanti bisa bukan hanya melihat candi tapi melihat pertunjukan sinar dan suara itu, menginap di sana, makan di sana, beli souvenir di sana gitu sehingga bisa menimbulkan nilai tambah. Nah, di samping data kuantitatif, kami mengumpulkan data kualitatif melalui FGD. Jadi dari kampung ke kampung kami ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pelaku wisata. Mereka tidak menolak sepanjang bermanfaat untuk masyarakat lokal gitu. Jadi mereka mengharap agar kehadiran wisatawan yang nanti tidak hanya saknyuan gitu, hanya 2 jam lalu pergi tapi menginap itu juga melihat keunikan lokal gitu. Seperti petani, apa namanya, masyarakat lokal budidaya gula aren, menggarap sawah, membuat madu dan sebagainya. Nah, itu lalu masukan masyarakat yang dihimpun melalui FGD, melalui wawancara informal itu bermanfaat untuk menyusun RKRPL. Jadi selama waktu itu kan orang datang ke Borobudur ya lihat Borobudur, nggak lihat keunikan lokal. Dan ternyata sekarang kalau teman-teman ke sana itu ada Balkondes, Balai Ekonomi Desa, ada 21 desa, semuanya membangun keunikan lokal seperti gula kelapa, madu, kopi. Jadi orang datang ke Borobudur bukan hanya mengunjungi candi, tapi juga mengunjungi Balkondes. Atau bisa juga wisatawan itu mengunjungi Balkondes tanpa mengunjungi candi gitu, karena ingin naik VW itu. Jadi ternyata proyek sinar dan suara itu tidak jadi karena ditolak oleh UNESCO. UNESCO khawatir kalau itu dilakukan maka akan mengganggu kelestarian candi. Jadi sinar itu akan menimbulkan pelapukan pada candi sehingga ditolak. Tapi masukan-masukan masyarakat melalui Komdev itu ternyata sekarang menjadi kenyataan gitu. Jadi Borobudur itu sekarang berkembang sangat bagus. Nilai tambah itu dirasakan oleh masyarakat lokal melalui
keunikan-keunikan lokal yang mereka bangun. Memang antara satu desa dengan desa yang lain itu bisa berbeda tergantung pada inovasi dari kepala desa, dari pengurus Parkondes itu. Ada yang tidak berkembang sih, ada yang berkembang dengan bagus gitu. Tapi intinya adalah di samping pendekatan Komda itu, di samping untuk membantu membuat proyek itu berkelanjutan, tidak ada protes atau masyarakat merasa memiliki, juga bermanfaat untuk penyusunan RKRPL. Baik, teman-teman nanti mungkin bisa baca buku ini. Selanjutnya yang nomor 5, silakan. Baik Prof, izin share screen deh Prof. Enggak, Mas Carol. Apakah sudah terlihat gitu? Sudah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sudarto selaku pengampu mata kuliah AMDAL beserta teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang telah diberikan oleh Prof. Sudarto, di mana terkait dengan peran aspek sosial dalam AMDAL menurut ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja UU Nomor 11 Tahun 2020. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah, oleh swasta, ataupun oleh pihak-pihak lain ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun seringkali memang menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap kondisi sosial masyarakat. Di mana dampak sosial seperti perubahan mata pencaharian, konflik sosial hingga perubahan budaya lokal ataupun dampak sosial lainnya menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, di sini analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL hadir sebagai instrumen penting untuk mengidentifikasi dan juga mengelola dampak-dampak tersebut. Di mana dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan pendekatan dalam penyelenggara AMDAL yang mempengaruhi bagaimana aspek sosial diposisikan. Di mana aspek sosial ini menjadi faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu proyek, terutama dalam hal penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan. Nah, aspek sosial AMDAL sendiri merupakan kajian tentang konsekuensi sosial yang muncul akibat adanya suatu rencana usaha ataupun kegiatan, di mana cakupannya cukup luas. Salah satunya ada sosial ekonomi yang mencakup pendapatan, kemudian pekerjaan dan juga akses sumber daya. Kemudian ada mencakup sosial budaya yang terkait dengan nilai, norma, dan juga tradisi lokal. Kemudian ada cakupan kesehatan masyarakat, arkeologi, persepsi, sikap, dan juga penerimaan publik terhadap rencana atau usaha kegiatan tersebut. Dan adapun fungsi aspek sosial di dalam AMDAL, yang pertama ada mengidentifikasi dampak sosial, kemudian ada menilai resiko konflik dan juga perubahan sosial, dan juga mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu proyek seperti itu. Karena memang pembangunan ataupun terkait dengan AMDAL tersebut selalu berhubungan dengan ABC ya. Jadi ada abiotik, kemudian ada biotik dan juga culture, sehingga memang dampak sosial ini menjadi salah satu dampak yang cukup penting untuk digali dan juga didalami seperti itu. Nah, ini merupakan gambar dari bagaimana manusia ini menjadi sebuah center ataupun epicentrum dari lingkungan hidup seperti itu, di mana memang manusia dan juga perilakunya ini menjadi sebuah aktor utama atau seorang aktor utama yang mana di sekitarnya itu berhubungan dengan benda, kemudian juga kesejahteraan makhluk lain, keadaan alam ataupun kelangsungan kehidupan. Nah, kemudian berdasarkan pasal 1 ayat 1, ini lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang secara eksplisit mencakup manusia dan juga perilakunya, sehingga secara tidak langsung mengatakan bahwasannya memang dampak sosial ini secara hukum diakui sebagai dampak lingkungan itu sendiri, di mana pemisahan antara isu lingkungan dan juga isu sosial adalah sebuah kekeliruan struktural di mata hukum. Jadi memang ketika berbicara tentang AMDAL dan juga lingkungan, antara isu lingkungan kemudian juga isu sosial ini harus saling berkaitan karena memang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini merupakan kedudukan aspek sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini
bertujuan salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan, di mana memang aspek-aspeknya ini ada lingkungan hidup, kemudian ada ekonomi, dan juga ada sosial, yang mana ketiganya ini bertujuan untuk menjaga keutuhan di masa depan, sehingga ketika nanti anak cucu kita itu hidup seperti itu, nah mereka masih mengetahui atau mendapatkan apa yang kita dapatkan juga. Nah, di sini sehingga kedudukan aspek sosial ini menjadi komponen yang sangat penting, terutama dalam penyusunan AMDAL. Nah, kemudian aspek sosial juga dikaji bersama dengan beberapa aspek seperti aspek biofisik dan juga kesehatan lingkungan. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, ini posisi dari aspek sosial ini tidak dihapuskan, tetapi ada penyesuaian pendekatan seperti itu yang nanti akan dibahas dalam slide berikutnya. Nah, ini merupakan gambarannya terkait dengan peran ataupun partisipasi masyarakat dalam AMDAL sendiri, di mana di sini yang paling tengah ini adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan ataupun rencana kegiatan seperti itu, di mana masyarakat terkena dampak langsung ini dapat terlibat langsung dalam proses AMDAL seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang warna oranye lebih muda ini, yaitu masyarakat di sekitar wilayah secara umum, mungkin terdampak namun tidak menjadi prioritas dari penyusunan dokumen AMDAL itu. Nah, kemudian ini ada publik umum, kemudian ada pemerhati lingkungan dan juga LSM. Ini di sini noise ya. Ini bukan berarti tidak penting, tapi memang tidak mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk ikut dalam penyusunan ataupun dalam proses AMDAL seperti itu, terutama dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini aspek sosial ini dapat menentukan suatu proyek di mana nantinya dapat diberikan izin atau tidak seperti itu. Jadi jika nanti diberikan izin, maka nanti jika aspek sosialnya lulus, maka akan diberikan izin, dan namun jika memang tidak ada aspek sosialnya, nanti izinnya bisa ditangguhkan ataupun mungkin tidak diberikan seperti itu. Dan kemudian aspek sosial ini kemudian akan memunculkan konsep di mana konsep tersebut bernama social license to operate, di mana persetujuan dari masyarakat yang terdampak seperti itu. Dalam gambar ini masyarakat yang terdampak memang masyarakat yang terkena dampak langsung dari adanya pembangunan ataupun rencana kegiatan. Nah, ini merupakan perbandingan dari undang-undang ya, di mana sebelumnya undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup, dan kemudian undang-undang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya memang keduanya ini melibatkan masyarakat ya, di mana pelibatan masyarakat itu harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang juga transparan dan juga lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun di sini cukup ada perbedaan, terutama dalam penyusunan dokumen AMDAL-nya ya. Jadi untuk yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini masyarakat yang dapat ikut menyusun AMDAL seperti itu tidak hanya terbatas pada masyarakat yang terkena dampak seperti itu, tetapi masyarakat yang berada di sekitar proyek, kemudian pemerhati lingkungan hidup, ataupun masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL ini dapat menyusun dokumen AMDAL seperti itu. Namun ketika berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ini penyusunan dokumen AMDAL hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak secara langsung seperti itu. Jadi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar proyek dan terkena dampak langsung itu yang bisa untuk ikut menyusun dokumen AMDAL seperti itu. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga disampaikan bahwasannya masyarakat itu juga dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL seperti itu. Nah, ini merupakan peran dan juga proses aspek sosial di mana memang ada beberapa tahapan ya dalam aspek sosial yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke dalam proses AMDAL. Yang pertama adalah identifikasi masyarakat terdampak. Jadi memang kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan bagaimana kondisi dari masyarakat yang terdampak langsung. Apakah memang kita itu sudah merangkul mereka atau belum, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan juga nanti rencana kegiatan ke depannya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan konsultasi publik, di mana pada tahap ini adalah penggalian aspirasi dan juga mitigasi konflik ya. Jadi nanti pada sesi ini atau di tahapan ini nanti akan ada penggalian aspirasi dan juga saran kemudian kritik kepada masyarakat seperti itu. Karena memang nanti
kita akan menggandeng masyarakat ya, yang mana masyarakat lebih tahu terkait dengan konsekuensi, kemudian juga kira-kira yang terjadi ataupun permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka itu apa, seperti itu. Jadi dari galian-galian aspirasi tersebut nantinya akan dikumpulkan dan juga diintegrasikan ke dalam dokumen AMDAL seperti itu. Dan kemudian ketika nanti sudah dijadikan atau diintegrasikan dalam konsultasi dokumen AMDAL, nanti akan dinilai apakah kira-kira untuk aspek sosial ini itu nanti akan layak atau tidak, seperti itu. Di mana untuk evaluasi ini nanti akan dilaksanakan secara holistik ya oleh tim uji kelayakan. Nah, ini posisi aspek sosial ya. Jadi di mana seperti yang kita ketahui tadi, aspek sosial akan berkaitan dengan suara masyarakat seperti itu. Di mana ketika suara masyarakat yang terdampak langsung itu nanti diabaikan baik oleh pelaksana dari proyek ataupun pelaksana dari pembangunan tersebut, maka dokumen AMDAL akan dianggap sebagai cacat substansif seperti itu, karena ada salah satu aspek yang tidak dimasukkan ke dalam dokumen AMDAL, sehingga adanya cacat substansif tersebut akan menggagalkan kelolosan dari uji kelayakan lingkungan hidup dari AMDAL suatu tempat tersebut, sehingga nanti perizinannya akan ditunda atau ditolak secara hukum. Nah, secara kesimpulan strategisnya ya, jadi secara filosofisnya memang sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan dan juga keberlanjutan, di mana memang tadi sosial berkaitan dengan abiotik dan juga biotik juga seperti itu. Nah, kemudian secara teknisnya, pelibatan terdampak langsung adalah kewajiban baik secara prosesnya maupun dari muatan dokumen AMDAL. Dan sedangkan secara yuridisnya, aspek sosial ini adalah kunci pembuka gerbang perizinan berusaha, sehingga nanti ketika memang aspek sosialnya dinilai tidak memenuhi, itu nanti gerbang perizinannya akan ditutup seperti itu. Jadi perizinannya akan ditunda ataupun nanti ditangguhkan ataupun tidak diberikan seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya adalah aspek sosial dalam AMDAL, terutama menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki posisi yang sangat penting dan juga strategis, di mana aspek ini tidak lagi hanya sekadar pelengkap saja, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam kelayakan suatu proyek, di mana pendekatan AMDAL saat ini menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat terdampak, menjadi hal yang wajib dalam proses penyusunan AMDAL. Sehingga kesimpulannya, keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan juga lingkungan, tetapi juga oleh penerimaan dan juga kondisi sosial masyarakat. Baik, mungkin terima kasih. Itu merupakan pemaparan dari saya kembalikan ke Prof. Darto. Ya, Mas Khairul, tadi yang slide perbandingan antara Undang-Undang 32 dan Cipta Kerja tadi. Iya, saya kira ini saya kira inti dari jawaban atas pertanyaan nomor 5, di mana posisi aspek sosial AMDAL di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini perbandingan. Teman-teman, komentar, pertanyaan? Oke, jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagaimana diuraikan Mas Khairul, ada distorsi, ada pengurangan komponen masyarakat yang eligible untuk ikut serta dalam proses AMDAL. Hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Sedangkan yang tidak langsung itu secara hukum, secara legal, tidak. Kemudian dua komponen yang lain yaitu pemerhati lingkungan, kita adalah pemerhati. Jadi kalau Undang-Undang 32 di mana saja ada kegiatan yang menimbulkan isu lingkungan dan sosial yang sensitif, kita bisa ikut serta. Sekarang nggak bisa. Juga pihak-pihak yang kemungkinan yang potensial terkena dampak dari keputusan tentang AMDAL itu sekarang tidak lagi. Lalu tidak ada hak masyarakat untuk menggugat keberatan atas AMDAL. Nah, berikutnya adalah masyarakat lokal tidak bisa menjadi tidak ada
ruang bagi masyarakat lokal untuk menjadi anggota komisi penilai. Sekarang adalah tim penilai kelayakan. Itu tidak ada dari masyarakat. Jadi itulah posisinya aspek sosial AMDAL secara letterlek kita bisa mengatakan memperlemah aspek sosial di dalam AMDAL Undang-Undang Cipta Kerja itu. Memang tujuannya kan untuk memfasilitasi investor dengan menyederhanakan izin. Yang disederhanakan diantaranya adalah AMDAL sebagai syarat untuk izin lingkungan. Saya kira itu kesimpulannya. Demikian Mas Khairul dan teman-teman. Mohon di stop sharing. Saya ingin sharing materi sebentar aja. Nah, teman-teman, updated materi ini sudah saya kirim ke Mas Khairul. Ada tambahan tentang tugas setengah semester di slide nomor 30 dan 31. Jadi saya memang baru 3 kali. Cuman daripada nanti lupa, mendingan tugasnya sekarang. Setelah UTS itu masih ada 2 kali pertemuan. Nanti kita akan bahas TTS-nya ini atau materi yang lain yang relevan. Jadi tugas teman-teman itu mereview dokumen AMDAL untuk aspek sosialnya. Jadi cari dokumen AMDAL itu di websitenya KLH, websitenya Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah, Kota Semarang, atau di mana. Cari, kemudian Anda melakukan review. Reviewnya itu berkaitan dengan konten, dengan substansi, dan metode. Jadi misalnya di pelingkupan ya, pelingkupan itu kan sudah kita bahas ada 2 hal hasil pelingkupan itu, yaitu dampak penting dan penetapan wilayah studi. Nah, Anda lihat dampak penting itu kan komponen yang kemungkinan terkena dampak penting. Kira-kira memadai nggak gitu dari yang dicantumkan di situ? Karena kan menentukan dampak penting itu bukan hanya mendasarkan pada daftar yang ada di PP 22 itu, tapi kan tergantung pada jenis proyeknya dan karakteristik dari masyarakat. Lalu metodenya gitu. Itu di pelingkupan. Kemudian di rona lingkungan itu dengan pelingkupan kan terkait. Jadi apa yang akan dilingkup itu digambarkan di rona lingkungan. Nah, ini nyambung apa enggak gitu. Kemudian metodenya apa di pelingkupan itu. Untuk aspek sosial ya, pengumpulan datanya. Nah, perakiraan dan evaluasi kita ada metode Leopold dan sebagainya. Lalu RKRPL. Seperti apa penyusunan RKRPL-nya. Satu lagi begini teman-teman. Jadi persoalan kualitas dokumen AMDAL itu salah satunya karena
banyak dokumen AMDAL yang tidak mampu mengadres. Mengadres itu apa ya? Mengadres itu menukik, mengincorporate, memasukkan isu strategis. Jadi seperti misalnya kalau Kendeng itu strategisnya tentang air ya, tentang sumber mata air. Ada 37 sumber mata air, tapi yang masuk AMDAL cuma 7. Kalau benar itu adalah soal air juga karena ada penggunaan batu gamping untuk pengurukan itu dikhawatirkan oleh penduduk lokal akan mengerus mata air yang selama ini menjadi air baku dan air irigasi sawah di sana. TPA itu apa namanya? Isu strategisnya adalah tentang pengelolaan dan sebagainya. Jadi saya kira 5 hal itu silahkan cari dokumennya. Anda menggunakan data sekunder aja sudah cukup, kemudian dianalisis untuk aspek sosialnya. Nah, jadi jawaban teman-teman itu dituangkan dalam bentuk esai, formatnya Word, spasinya 1,5, fontnya 12, 3 halaman sajalah termasuk daftar referensi. Kemudian mohon dikirim jawaban Anda itu ke Mas Khairul sebagai format. Kemudian Mas Khairul mengkompilasi dalam format Google Drive dan mengirimkan ke email berikut ini. Selamat datangnya pada hari, tanggal, dan jam UTS. Saya nggak tahu jam UTS-nya kapan. Tapi yang jelas teman-teman nggak perlu datang di UTS. Lalu pekerjaan-pekerjaan Anda yang sudah di format dalam Google Drive tadi diberi nama, diberi label PS Mail TTS AMDAL 03/2026. Begitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Permisi Prof, izin bertanya Prof. Monggo. Untuk terkait dengan kasusnya nggih Prof, itu nggak harus dari Semarang atau Jawa Tengah nggih Prof. Misal dari daerah lain atau dokumennya itu dari daerah lain gitu, apakah diperbolehkan Prof? Atau harus? Boleh. Disebutkan aja dokumen AMDAL untuk apa misalnya PLTU di Bangka Belitung atau di pabrik di sawit di Sumatera, boleh di mana aja. Sepanjang disebutkan sumbernya. Dan kita bisa mengakses gitu ya. Monggo, ada lagi? Izin bertanya lagi Prof. Ya. Tapi mungkin di luar tugas tengah semester Prof. Terkait dengan PPT presentasi yang sudah dibuat Prof. Itu nanti dikumpulkannya apakah sebelum UTS ini atau nanti menunggu hampir pertemuan terakhir nggih Prof? Ya, nggak apa-apa pertemuan terakhir. Sekarang konsentrasi mengerjakan TTS ini dulu aja. Nanti dikumpulkan semua lewat Mas Khairul di kompilasi dalam Google Drive sama setelah TTS saja supaya konsentrasi. Baik Prof, terima kasih ya Prof. Yeah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Prof. Sehat selalu Terima kasih, Prof. nggih. Mohon maaf dan batin. Nggih, maaf lahir batin.